Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian tentang ulumul Quran yang pada kesempatan lalu telah kita bahas tentang jam'ul Quran wa tartibuhu, pengumpulan Al-Quran dan penyusunannya pada zaman Rasulullah SAW. Dan sekarang kita lanjutkan pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa sebab. Yang pertama adalah terjadi fenomena kemurtatan sebagian besar bangsa Arab pasca wafatnya Rasulullah SAW. Kemurtatan ini ada yang bersifat parsial atau sebagian, dan ada yang bersifat integral keseluruhannya, betul-betul murtad. Nah, yang bersifat parsial itu kaitannya dengan sebagian penduduk Arab tidak melaksanakan salah satu di antara rukun Islam, yaitu membayar zakat. Ya, inilah menjadi pelajaran ya bagi kita, karena zakat ini merupakan ibadah maliyah, ibadah secara kaitannya dengan finansial. Kecintaan manusia kepada harta ini kadang-kadang berlebihan dan menjadikan dia lupa kepada kewajibannya. Jadi ada fenomena tidak mau menunaikan kewajiban zakat. Itulah yang dianggap oleh Abu Bakar ya sebagai sebuah kemaksiatan dan juga kemurtatan yang pada saat itu Umar tidak bersikap tegas menghadapi fenomena penghalangan atau tidak mau menunaikan zakat di kalangan kaum muslimin pada saat itu. Tapi Abu Bakar, walaupun sebenarnya beliau punya sifat yang lemah lembut, tetapi ketika tidak ditunaikannya kewajiban kaum muslimin, beliau bersikap tegas, dan dalam perkataannya di antaranya beliau mengatakan, demi Allah, apabila kaum muslimin pada zaman Rasulullah menunaikan kewajiban untuk membayar tali kekang unta, kemudian pada zamanku tidak menunaikan, itu sudah aku anggap sebagai kemaksiatan lah. Apalagi hal yang lebih strategis atau lebih berat dari itu, khususnya tentang masalah kewajiban zakat ini. Nah, kemudian terjadi peperangan yang besar ya antara kaum muslimin, yaitu yang dipimpin oleh Khalid bin Walid berdasarkan perintah dari Abu Bakar, di menghadapi para murtadin ya, orang-orang yang murtad di perang Yamamah, terjadi pada tahun ke-12 Hijriah. Bisa kita bayangkan waktu yang sangat mepet dengan wafatnya Rasulullah SAW. Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Nah, kemudian perang ini terjadi pada 12 Hijriah. Jadi waktu sangat mepet dengan wafatnya Rasulullah. Fenomena kemurtadan ini betul-betul memuncak saat itu, sehingga terjadilah pertempuran besar di Yamamah antara kaum muslimin yang jumlahnya lebih sedikit ya, kurang lebih 12.000 orang,
menghadapi orang-orang murtad yang jumlahnya besar, 40.000 orang. Dan pada akhir pertempuran, kaum muslimin yang wafat ada sekitar 1.200, dan di antara 1.200 itu ada 700 para penghafal Quran. Nah, sementara orang-orang murtad wafat atau meninggalnya kurang lebih 21.000 orang. Nah, itulah yang jadi latar belakang Khalifah Abu Bakar dan Umar yang saat itu yang memiliki kekhawatiran terhadap eksistensi Al-Quran itu adalah Khalifah, sebelum jadi Khalifah ya, yaitu adalah Umar bin Khattab. Beliau yang khawatir terhadap eksistensi Al-Quran sehingga mengusulkan kepada Abu Bakar. Nah, pada awalnya Abu Bakar merasa keberatan karena tidak ada perintah secara langsung dari Rasulullah SAW untuk membukukan dan menyusun Al-Quran ini. Tetapi karena argumen yang disampaikan oleh Umar saat itu betul-betul logis, masuk akal dan sangat-sangat penting, ya, maka Abu Bakar mendapatkan hidayah untuk menerima usulan dari Umar. Kemudian Abu Bakar dan Umar ini memberikan mandat kepada seorang pemuda cerdas yang bernama Zaid bin Thabit untuk merumuskan dengan bimbingan atau dengan arahan dari Abu Bakar dan Umar. Alasan pemilihan Zaid bin Thabit ini dikarenakan beliau ini memiliki kedudukan ya, dalam qiraat dan penulisan Al-Quran. Beliau seorang pemuda dari Ansor ya, dari suku Najjar di Madinah, walaupun pada usia yang sangat belia. Ketika Rasulullah wafat itu ya usianya baru sekitar 13 tahun ya, usia SMP lah ya, Masya Allah. Jadi bisa kita bayangkan usia yang sedemikian muda ini memiliki kecerdasan, keahlian dan juga tentunya sifat amanah ya. Dan memiliki pemahaman serta kecerdasan yang kalau bisa kita katakan di atas rata-rata saat itu, mampu menghafal dengan cepat, mampu memahami dan teliti. Jadi pernah Nabi SAW memberikan mandat kepada Zaid bin Thabit, dan Zaid ini juga termasuk sekretaris pribadinya Rasulullah. Jadi karena saat itu ya ada ekspansi dakwah Islam dan juga ada konspirasi dari musuh-musuh Islam, maka saat itu Rasulullah memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Suryani dan Ibrani. Nah, dan itu mampu dikuasai oleh Zaid bin Thabit dalam waktu yang dalam hitungan hari saja, beberapa hari saja, mungkin ya sekitar 2 pekanan lah. Ya, dia mampu menguasai bahasa Suryani dan bahasa Ibrani. Masya Allah, luar biasa kecerdasan yang Allah Ta'ala berikan kepada pemuda Zaid bin Thabit ini. Nah, serta beliau ini juga hadir pada pembacaan yang terakhir kali ya, pada saat terakhir kali wahyu diturunkan. Dan Zaid bin Thabit ini pada masa hidupnya berkhidmat untuk Islam. Di samping beliau adalah seorang yang alim di antara ulama di Madinah. Beliau ini ahli dalam bidang fikih dan juga faraid, hitungan mawarif ataupun fikih warisan ya. Beliau pakar di bidang itu, dan pada masa hidupnya beliau juga pernah menjadi pejabat. Jadi pada saat pemerintahan Khalifah Abu Bakar, Zaid bin Thabit ini menjadi bendahara. Pada saat Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar, ya barangkali kaitannya dengan ketelitian ya. Mungkin kalau sekarang bendahara ini perlu hitung-hitungan detail, perlu teliti ya, perlu kecermatan. Nah, itu dimiliki oleh Zaid bin Thabit. Dan pada saat pemerintahan Utsman, beliau ini menjadi pengurus Baitul Mal, ya semacam ya seperti bendahara itu. Nah, jadi itulah pada saat itu tidak ada dikotomi ya, tidak ada pemisahan antara keahlian dalam bidang agama dan pemerintahan. Justru sangat sinergis ya. Para sahabat yang rata-rata mereka adalah para ulama,
dalam hal ilmu-ilmu diniyah, ilmu agama, mereka juga pada saatnya mendapat kepercayaan sebagai para pejabat. Zaid bin Thabit ini dalam hal hadis juga konsen ya, kurang lebih ada 92 hadis yang beliau riwayatkan. Jadi keahlian dalam bidang agama itu tidak menghalanginya untuk mengabdikan dirinya di pemerintahan, dan justru itu saling melengkapi ya. Dan ketika seorang pejabat itu ahli dalam bidang agama, maka menjadi kendali kepada apa yang dilakukan pada saat di perjalanan kekuasaan atau jabatannya itu. Ya, dia barangkali tidak perlu ya untuk bertanya tentang hukum ini, hukum itu, karena dia sudah punya keahlian dalam bidang fatwa atau dalam bidang ijtihad. Itulah ya hal yang lengkap yang dimiliki oleh Zaid bin Thabit. Begitu pula para sahabat, Anas bin Malik, kemudian juga ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Abbas, itu semuanya para ulama yang pada saatnya juga mereka memiliki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Nah, jamaah sekalian, ada testimoni yang disampaikan oleh Zaid bin Thabit ketika mendapatkan mandat ya untuk menyusun atau menuliskan Al-Quran ini. Beliau berkata, Abu Bakar mengirim berita kepadaku tentang terbunuhnya penduduk Al-Yamamah. Dan ketika itu Umar bin Khattab bersamanya. Abu Bakar berkata, Umar datang kepadaku dan berkata, pembunuhan itu terjadi pada hari Al-Yamamah terhadap para penghafal Al-Quran. Dan saya khawatir pembunuhan itu akan menimpa para penghafal Al-Quran di negara ini, sehingga banyak yang hilang dari Al-Quran. Dan saya ingin Anda untuk memerintahkan pengumpulan Al-Quran. Maka aku berkata kepada Umar, bagaimana kami dapat melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Umar berkata, itu hal yang baik. Dia terus berkonsultasi dengan saya sampai Allah membuka hati saya terhadap hal itu, dan saya melihat seperti apa yang dilihat oleh Umar dan oleh Abu Bakar tentunya. Jadi ini ada kalimat yang perlu kita garis bawahi. Hal ini kalimat yang disampaikan oleh Zaid bin Thabit, dan sebelumnya juga sama disampaikan oleh Abu Bakar ini. Bagaimana kami dapat melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang kalau bahasa sekarang kan disebut bid'ah itu ya. Jadi hati-hati dengan kata-kata bid'ah ini. Tidak mesti sesuatu yang belum dilakukan oleh Rasulullah itu kemudian kita lakukan menjadi bid'ah. Nah, bid'ah ini panjang pembahasannya, tapi yang bijak ada klasifikasinya. Ada justru bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang mubah, bid'ah yang haram, ada yang makruh juga sesuai dengan hukum-hukum fikih itu. Nah, saya kira itu pendapat yang moderat dan cermat ya. Bid'ah yang wajib seperti ini, yaitu sesuatu tambahan yang wajib hukumnya dalam hal penyusunan Al-Quran, walaupun tidak ada perintah dari Rasulullah, tapi mengandung kemaslahatan yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kalau dari sisi sumber hukum syariat, kodifikasi atau pembukuan Al-Quran itu masuk sumbernya pada al-maslahah al-mursalah, kemaslahatan yang dilepaskan, kemaslahatan manfaatnya, dampaknya itu jelas untuk umat, tetapi tidak diatur hukumnya. Nah, maka itu bisa menjadi referensi hukum ya. Kalau maslahat yang dampaknya jelas di masyarakat dan diatur hukumnya, itu ya lawannya al-maslahah al-muqayyadah, kemaslahatan yang diikat, yang diatur hukumnya, yang tertulis, yang tekstual, itu banyak ya. Semua aturan-aturan agama yang mengandung maslahat dan tertulis, tertuang hukumnya, itu ada semua ya, tentang masalah jual beli, tentang hutang piutang, tentang masalah muamalah yang lain, itu kemaslahatan yang jelas dampaknya
dan diatur, itu sudah tidak ada masalah lagi. Nah, ada di sini kaitannya dengan al-masalah al-mursalah, pembukuan Al-Quran. Kalau dulu ya sesuai dengan media yang ada. Kalau sesuai dengan perkembangan teknologi, Al-Quran bukan hanya ditulis di media-media yang bisa ditulis. Kalau dulu ada pelepah kurma, ada daun-daunan, ada batu-batu, ada kayu. Kemudian teknologi berikutnya ada kertas, ya, sesuai dengan klasifikasi kertas itu. Sekarang ada Quran digital, ada Quran murattal, ada macam-macam ya. Itu semuanya masuk bisa dikiaskan di dalam kebolehan yang disebut bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik dan bid'ah justru yang wajib ini. Jadi akhirnya Zaid bin Thabit menerima mandat dari dua orang mulia, Abu Bakar dan Umar saat itu. Masih kelanjutan dari testimoni beliau, Zaid berkata, Abu Bakar berkata, Anda adalah pemuda yang berakal sehat. Kami tidak menuduh Anda. Anda biasa menuliskan wahyu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mohon Anda menelusuri Al-Quran dan mengumpulkannya. Demi Allah, kata Zaid ini, seandainya mereka menugaskanku untuk memindahkan salah satu gunung, niscaya beban itu tidak lebih berat dari apa yang diperintahkan kepadaku dalam mengumpulkan Al-Quran. Aku berkata, bagaimana kalian berdua melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Maka dia berkata, demi Allah itu hal yang baik. Abu Bakar terus berkonsultasi denganku sampai Allah melapangkan hatiku kepada apa yang kepadanya Allah melapangkan hati Abu Bakar dan Umar. Jadi ini tugas yang berat ya. Saat itu disadari oleh Zaid bin Thabit, tugas ini sangat-sangat berat. Bahkan ilustrasinya ini ya, kalau tugas memindahkan gunung secara fisik itu lebih ringan menurut Zaid bin Thabit. Nah, ini tugas yang kaitannya dengan wahyu. Penulisan dan juga penyusunan wahyu ini sangat berat. Tapi itu tugas mulia yang akhirnya dilaksanakan oleh Zaid bin Thabit dan timnya. Jadi ada proses dan metode penulisan. Ada arahan daripada Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, siapa yang menerima Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka cobalah datangkan, supaya mereka menulisnya dalam lembaran-lembaran kertas, papan kayu dan pelepah kurma semampunya. Siapa yang dalam majelis dengan Rasulullah ada bacaan Al-Quran atau ada ayat-ayat, silahkan. Ya, jadi ini proses ya verifikasi lah ya pada saat itu. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Umar dan Zaid, duduklah Anda berdua di pintu Masjid Nabawi. Bila ada orang yang mendatangimu perihal Al-Quran atau Kitabullah dengan membawa dua orang saksi, maka tulislah. Hadis riwayat Abu Dawud ini. Jadi harus ada saksinya. Pernah diceritakan ada orang yang membawa kabar tentang ayat Al-Quran, tapi karena tidak ada saksinya maka ditolak. Dan saksinya tidak cukup satu, ini harus dua orang. Itulah betul-betul valid penyusunan dan verifikasi Al-Quran yang terjadi pada saat itu. Kemudian metode Zaid bin Thabit, beliau mengatakan, maka aku menelusuri Al-Quran, mengumpulkannya dari pohon kurma, pohon palem, dan dari dada hafalan manusia. Dan aku menemukan surat At-Taubah terakhir milik Abu Huzaimah Al-Ansari yang tidak kutemukan pada orang lain, yaitu sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kalangan kamu sendiri ya. Surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itulah ayat terakhir di surah Al-Bara'ah atau At-Taubah ini. Jadi itu dicatat, dikumpulkan, diverifikasi oleh Zaid bin Thabit. Nah, kurang lebih seperti inilah jemaah sekalian, penelusuran ataupun pengumpulan pembukuan belum sampai pada tahapan
akhir ya. Jadi itu prosesnya, baru kemudian berlanjut langsung pada pengumpulan Al-Quran pada zaman Utsman bin Affan. Jadi rupanya walaupun Umar bin Khattab pada zaman kekhalifahan Abu Bakar itulah yang punya ide awal dalam hal pengumpulan Al-Quran, tetapi justru pada pemerintahan Umar bin Khattab ini belum sempat ada tindak lanjut yang signifikan terhadap pengumpulan Al-Quran, karena Khalifah Umar saat itu sibuk dengan ekspansi atau futuhat Islamiyah, melebarkan kekuasaan Islam dan mengokohkan ya, sistem pemerintahan yang ada pada saat itu. Nah, baru pada saat pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dilanjutkanlah pengumpulan Al-Quran ini. Latar belakang dan sebab pengumpulan Al-Quran pada zaman Khalifah Utsman diantaranya perluasan futuhat Islamiyah dan konsekuensinya, perluasan ekspansi wilayah keislaman, jadi penaklukan wilayah Islam. Islam tersebar luas pada zaman Khalifah Umar, kemudian oleh Utsman bin Affan ini diperkokoh. Utsman punya andil dalam hal kekuatan militer dari sisi lautnya. Jadi ada kekuatan yang saat itu supaya tidak terjadi pembangkangan ya, karena setelah dibunuhnya Umar bin Khattab itu terjadi pembangkangan di mana-mana. Jadi rupanya mereka ada peluang ya, orang-orang kafir, para munafikin, para ahlu kitab ataupun orang-orang yang tidak menginginkan eksistensi Islam, ada peluang Khalifah Umar yang punya ketegasan, punya keberanian yang luar biasa, meninggal dunia, terbunuh. Itu menjadi isu besar saat itu, sehingga kota ataupun negara-negara ditaklukkan itu terjadi fenomena itu tadi ya. Jadi sama, ada kemiripan. Kalau pada zaman Abu Bakar yang terjadi pembangkangan itu adalah dalam hal penunaian zakat. Nah, kalau pada zaman Umar itu penolakan jizyah atau upeti atau pajak. Kalau zakat ini yang membayar adalah kaum muslimin sendiri, kalau jizyah ini orang-orang kafir. Jadi yang disebut negara ataupun daulah mu'ahad ya, orang-orang kafir mu'ahad, kafir yang terikat perjanjian dengan negara Islam, mereka ini harus membayar jizyah atau upeti tahunan. Dengan itulah mereka dilindungi oleh negara Islam. Ada permusuhan dari lawan-lawan politiknya, negara Islam di Madinah wajib melindungi negara yang bekerja sama itu. Itu kafir mu'ahad. Kalau kafir dhimmi adalah kafir yang berada di bawah naungan negara Islam, yang berada di wilayah Islam. Kalau mu'ahad ini negaranya masih kafir, tapi ada kerjasama di bidang keamanan tadi sambil memberikan upeti. Nah, itulah upeti atau jizyah, itulah yang dilanggar dari Basrah, dari Kufah, kemudian dari Syam, dari Mesir sampai Afrika. Itu terjadi penolakan-penolakan seperti itu, dan diceritakan yang saat itu melakukan penolakan pembayaran upeti itu dari Azerbaijan. Itu informasi atau riwayatnya seperti itu. Jadi ada perluasan futuhat Islamiyah yang akhirnya oleh Utsman diperkokoh ya, supaya mereka tidak berlanjut perlawanannya. Dan karena ada ekspansi Islam yang sangat luas, maka bahasa yang disampaikan atau menjadi alat komunikasi di masing-masing negara ini kan bermacam-macam. Bukan hanya bahasa Arab, bahasanya bermacam-macam. Mereka banyak yang tidak memahami bahasa Arab, banyak juga akhirnya tidak memahami Al-Quran. Nah, maka inilah yang menjadi latar belakang utama untuk penyusunan dan kodifikasi Al-Quran pada zaman Utsman. Ada kejadian pertikaian yang tadi saya ceritakan, pertikaian dalam perang Armenia dan Azerbaijan karena bacaan yang berbeda ya. Jadi dua negara ini ada fenomena pembangkangan tadi. Di samping itu ada perbedaan pendapat dalam hal
bacaan. Sehingga ya ada Hudzaifah bin Yaman mengangkat kasus tersebut pada Utsman bin Affan, melaporkan kejadian tersebut. Maka saat itu Utsman sudah merasakan kondisi tersebut, lalu bersama para sahabat sepakat untuk menuliskan Al-Quran Karim secara lebih detail dan lebih rinci, lebih terverifikasi lagi. Apa yang dilakukan pada proses penulisan sesudahnya? Nah, Utsman bin Affan mengambil mushaf Abu Bakar pada Hafsah binti Umar. Hafsah ini salah satu ummahatul mukminin, ya, istri Rasulullah, yang punya mushaf simpanan dari Abu Bakar. Itu yang dijadikan sebagai ya, semacam referensi utamanya. Kemudian ya, saat itu Utsman membentuk tim yang laki-laki diketuai oleh Zaid bin Thabit dengan anggota-anggota para pakar di bidangnya, Abdullah bin Zubair, ada Sa'id bin As, Abdurrahman bin Harith. Kemudian beliau menyusun ulang mushaf dengan menyatukan huruf yang berbeda menjadi satu lafal Quraisy. Nanti ada materi khusus ya tentang Al-Quran yang diturunkan 7 huruf ini, yang para ulama beda pendapat apa yang dimaksud dengan 7 huruf ini. Ada sekitar 35 pendapat yang berbeda-beda. Tetapi di antara pendapat yang kuat, maksud daripada 7 huruf ini adalah 7 lahja atau 7 dialek yang berbeda di antara suku-suku Quraisy, suku-suku yang di Arab maksudnya. Ada Quraisy, ada Hudzail, ada dari Yaman, ada dari suku-suku yang lain. Jadi mereka dalam melafalkan ayat-ayat itu berbeda antara satu dengan yang lain. Pernah terjadi seorang sahabat yang membaca Hisham, kalau nggak salah itu, membaca surat Al-Furqan, didengar oleh Umar kok berbeda. Maka dilaporkan kepada Rasulullah, bacaannya seperti ini, keduanya disuruh membaca dan disampaikan sama. Ini semuanya sama dariku, ya. Ayat atau suratnya sama, tetapi ada perbedaan dalam hal pelafalan. Maka itulah dinamika yang terjadi saat itu. Nah, oleh Utsman supaya tidak terjadi persoalan, maka disatukan, ya, menyatukan huruf yang berbeda di kalangan Quraisy. Menyebarkan mushaf di kota-kota besar dunia Islam sebagai rujukan, ya. Jadi sebagai panduan supaya tidak terjadi perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin yang tersebar di kota-kota besar dunia saat itu. Nah, jemaah sekalian, ada perbedaan jam'u Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran baik itu pada zaman Abu Bakar ataupun Utsman ini. Di antaranya dalam hal motif, ya, motivasi latar belakang Abu Bakar adalah kekhawatiran beliau akan hilangnya Al-Quran karena banyaknya para hufaz penghafal Quran yang gugur dalam peperangan yang banyak menelan korban dari para qori. Sedangkan motif Utsman dalam mengumpulkan Al-Quran ialah karena banyaknya perbedaan dalam cara-cara membaca Al-Quran yang disaksikannya sendiri di daerah-daerah dan mereka saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Kalau tidak diantisipasi atau tidak diselesaikan, maka ya menjadi percekcokan dan perselisihan, bahkan tidak mungkin akan terjadi peperangan, ya. Sehingga inilah motif yang melatar belakangi Utsman untuk membukukan Al-Quran. Perbedaan selanjutnya, motivasi masing-masing pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Abu Bakar ialah memindahkan satu tulisan atau catatan Al-Quran yang semula bertebaran di kulit-kulit binatang, tulang, dan pelepah kurma, kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf mencakup ke-7 huruf sebagaimana ketika Al-Quran itu diturunkan. Nah, sedangkan pengumpulan yang dilakukan oleh Utsman adalah menyalingnya menjadi satu huruf di antara ke-7 huruf itu untuk mempersatukan kaum muslimin dalam satu mushaf dan satu huruf yang mereka baca tanpa ke-6 huruf lainnya. Jadi yang kita baca ya sekarang ini yang disebut dengan Rasm Utsmani, ya. Rasm itu artinya tulisan,
versi Utsman. Jadi inilah yang kita jadikan panduan saat ini, sehingga memudahkan kita, tidak ada perbedaan lagi. Dan saat itu Utsman bin Affan memusnahkan 6 yang lainnya dan menjadikan satu induk mushaf saat itu yang menjadi rujukan di seluruh dunia Islam ya. Jemaah sekalian, berikutnya tentang penyusunan urutan surat dan ayat. Ya, barangkali kita bertanya-tanya ya tentang susunan mushaf Al-Quran ini, karena antara waktu turunnya Al-Quran dengan kodifikasi secara finish pada saat Utsman ini kan waktunya cukup panjang ya, bertahun-tahun. Nah, apakah bisa kita pastikan ya, urutan surat dan ayatnya itu betul-betul valid? Nah, mungkin begitu ya pertanyaannya. Nah, maka dari sini nanti akan bisa kita pahami ya, bahwasanya urutan surat dan ayat ini ya disebut tauqifi ya, salah ketik ya, yang aslinya lah tauqifi. Tauqifi itu sesuatu yang saklek, yang baku ya, yang tidak bisa berubah ya. Contoh tauqifi seperti ya, sholat zuhur yang kita lakukan 4 rakaat, maghrib 3 ya, subuh tadi 2, itu tauqifi, sesuatu yang tidak berubah, tidak ada perubahan, dan itu menjadi ijma', konsensus kesepakatan yang sudah disepakati oleh para ulama dan kaum muslimin. Wa haka ba'duhum al-ijma' ala dzalik, dan diceritakan oleh sebagian ulama kita, para pendahulu kita, bahwasanya itu adalah sesuatu yang ijma', disepakati. Minhum ya, diantaranya adalah Zarkashi di dalam kitab Al-Burhan, kemudian Abu Ja'far Ibnu Zubair di kitab Munasabat mengatakan tartibul ayat fi suwariha waqi'un bi tauqifihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tertib atau urutan ayat-ayat Al-Qur'an ini adalah tauqifi, ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amarahu min ghairi khilaf bainal muslimin. Nah, sebagian ulama meriwayatkan bahwa pendapat ini adalah ijma' yang sudah kita sampaikan tadi ya. Jadi itu adalah urusan yang sudah disepakati di antara kaum muslimin, tidak ada khilaf di antara mereka. Sesuatu yang tauqifi, sesuatu yang saklek, yang baku dari Rasulullah. Kemudian As-Suyuti menambahkan al-ijma' wa nusus al-mutaratifa ala anna tartibal ayat tauqifiyun la syubhata fi dzalik. Sebuah konsensus kesepakatan dan an-nusus, sesuatu yang tersurat, yang satu dengan yang lain sama-sama memiliki kesamaan pendapat bahwasanya urutan ayat itu sesuatu yang tauqifi. Walaupun secara tertib sababun nuzul atau latar belakang turunnya dan zaman turunnya itu berbeda-beda ya. Tetapi ya masing-masing ini urutannya sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala. Di antara dalilnya bahwasanya tertib ayat itu adalah tauqifi, yaitu diceritakan oleh Utsman bin Abil As. Beliau berkata, kuntu jalisan inda Rasulullah, saya pernah duduk di samping Rasulullah SAW. Syakhasa bi basarihi thumma sawabahu, tiba-tiba pandangannya menjadi tajam lalu kembali seperti semula. Thumma qala, kemudian beliau berkata, atani Jibril, barusan itu ada Jibril yang datang kepadaku, fa amaroni an adha hadhil ayah hadzal maudhi min hadhihi surah. Jadi Jibril memberikan instruksi kepadaku, memerintahkan agar aku meletakkan ayat ini di tempat ini, di surat ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba ila akhiriha. Jadi peletakan ayat tertentu di surat tertentu urutannya itu sesuatu yang baku yang Allah Ta'ala berikan wahyu lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah, dan itu sudah menjadi sesuatu yang dihafal oleh beliau ya. Surat ini di sini, ayat ini di surat ini, itu sudah diajarkan oleh malaikat Jibril dari Allah Ta'ala. Ini dalil ayat Al-Quran urutannya tauqifi. Kemudian
ada di hadis-hadis ya, ja'at al-hadis adalah terdapat sejumlah hadis yang menunjukkan ala fadli ayatin min suwarin bi'ainiha, yang menunjukkan keutamaan beberapa ayat dari surat-surat tertentu. Wa yastalzimu hadza an yakuna tartibuha tauqifiyan, dan ini mengandung konsekuensi bahwa tertib ayat bersifat tauqifi. Idlau jaza taghiruha lamma sadaqat 'alaiha al-ahadits. Kalau boleh berubah, maka tidak dibenarkanlah hadis-hadis tentang keutamaan tersebut. Di antaranya ada riwayat dari Abu Darda, hadis secara marfu', man hafidha 10 ayatin, barang siapa yang hafal 10 ayat min awwali suratil kahfi, dari awal surat al-kahfi, usima minat dajjal, maka dia terlindungi dari dajjal. Wa fil lafdin, di riwayat yang lainnya, man qara al-asyra al-awakhir min surah al-kahfi usima minat dajjal, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir di surat al-kahfi, maka dia dilindungi dari fitnah dajjal pada akhir zaman ya. Jadi ini salah satu ya riwayat bahwasanya memperkuat argumen ayat Al-Quran urutannya itu tauqifi. Ayat-ayat yang disebutkan fadilah-fadilahnya, kalau di sini adalah 10 ayat pertama, kemudian 10 ayat terakhir, itu ayat-ayatnya sudah jelas, tidak berubah dari masa Rasulullah dan pada masa sesudahnya. Itu ya ayat-ayat dimaksud adalah bunyinya seperti itu. Jadi kalau seandainya urutan mushaf Al-Quran ini hanya berdasarkan ijtihad daripada Utsman bin Affan, maka pasti itu akan ada perbedaan, ada khilafiyah ya di antara penyusun pada saat itu. Jadi menunjukkan tertib ayat adalah tauqifi. Kemudian dalil yang ketiga, Rasulullah SAW telah membaca sejumlah surah dengan tertib ayat-ayatnya dalam sholat atau dalam khutbah Jumat. Seperti surah Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Juga hadis sahih mengatakan bahwa Rasulullah membaca surah Al-A'raf dalam sholat maghrib dan dalam sholat subuh hari Jumat membaca surah Alif Lam Mim As-Sajdah ya. Kemudian juga membaca Al-Ata 'alal Insan, yaitu surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan. Jadi dua surat inilah yang disunahkan untuk dibaca pada pagi hari, subuh hari Jumat. Jadi biasanya kalau kita sholat subuh di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, bisa dipastikan imamnya membaca dua surat ini. Nah, biasanya kalau membaca surat As-Sajdah ada sujud tilawahnya ya, banyak yang kecelek ya kalau tidak terbiasa. Ketika imam Allahu Akbar sujud, ada makmum baru rukuk, kemudian Allah Akbar, nggak sami Allah liman hamidah ya. Jadi heran ya. Nah, jadi itu sudah terbiasa, nggak usah diumumkan, sudah biasa seperti itu. Kalau kita ingin mempraktekkan di masjid lain ya diumumkan dulu. Jadi siapapun imam yang merencanakan baca ayat sajdah, maka disampaikan kepada makmumnya supaya tidak salah paham. Jadi ada kebiasaan seperti itu ya pada zaman Rasulullah. Kemudian beliau juga membaca surat Qaf pada waktu khutbah, surat Jumat dan surat Munafikun dalam sholat Jumat. Jibril selalu mengulangi dan memeriksa Al-Quran yang telah disampaikannya kepada Rasulullah sekali setiap tahun pada bulan Ramadan yang disebut tadarus itu. Dan pada tahun terakhir kehidupannya sebanyak 2 kali, dan pengulangan Jibril terakhir ini seperti tertib yang dikenal sekarang ini. Jadi itulah dalil-dalil yang bisa kita jadikan sebagai dasar penguat bahwasanya ayat-ayat Al-Quran kemudian surat-suratnya itu disusun secara tauqifiyah. Ada petunjuk secara rinci ya, Al-Fatihah di awal, An-Nas di akhir, itu sudah ada rinciannya, walaupun Al-Fatihah itu tidak diturunkan pada awal-awal periode
turunnya wahyu yang justru diturunkan awal-awal ada 5 ayat di surat Al-Alaq, kemudian ada Al-Mudaththir, ada Al-Muzammil, justru ini diletakkan di juz 30. Al-Fatihah baru mungkin pada urutan ke beberapa ya, saya agak lupa urutannya pada saat periode zamannya. Jadi inilah jemaah sekalian tentang proses penyusunan dan kodifikasi serta pembukuan Al-Quran. Kita menikmati saat ini dengan mudah. Al-Quran sudah sangat bagus cetakannya, kemudian juga tulisannya sangat indah. Tinggal kita berinteraksi secara intensif dengan Al-Quran dalam bentuk paling tidak 5M itu. Kita membacanya, kita memahaminya, kita menghayatinya, kita baca, sejak kita hafalkan, kita dakwahkan, kita amalkan isinya ya. Nah itulah ya interaksi kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dari penjelasan ini bisa memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kita dengan Al-Quran, menambah kecintaan kita dengan Al-Quran, dan menambah ta'zim kita, hormat kita kepada para pendahulu kita yang telah bersusah payah untuk menyusun Al-Quran. Kita tinggal menikmati saat ini, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk ahlul Quran, mendapat syafaat di hari kiamat dengan perantaran Al-Quran, dikarenakan kedekatan kita dengan Al-Quran. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.